Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiri Pansya Tanjung dengan NPM 0227008 dengan Prodi Manajemen Informatika. Dan saya Handika Simarahap dengan NPM 022718 Prodi Manajemen Informatika. 5 tantangan bisnis digital di Indonesia. Tugas pengantar bisnis digital. Yang pertama adalah cyber security, yaitu keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan tersedia informasi. Tujuan utamanya adalah mencegah akses tidak sah serta kerusakan data. Serangan yang dapat mengganggu operasi sistem, contohnya di Indonesia pada tahun 2024 adalah serangan ransomware terhadap instansi pemerintah. Pada tahun 2024, beberapa instansi pemerintah Indonesia mengalami serangan ransomware yang menskripsikan data penting dan meminta tebusan untuk pengembaliannya. Persaingan yang semakin ketat mengacu pada situasi di mana berbagai perusahaan atau individu berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, mengalahkan pesaing, dan meningkatkan keunggulan kompetitif dalam kondisi yang semakin sulit. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan globalisasi yang menciptakan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Contoh di Indonesia pada 2024, industri e-commerce, platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee semakin bersaing ketat untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menawarkan diskon besar, promosi khusus, dan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Pembangunan SDM mencakup aspek pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan agar individu yang berkontribusi lebih efektif dalam masyarakat dan perekonomian. Keempat, ketersediaan akses internet yang mampu mumpuni merujuk pada kemampuan untuk menyediakan akses internet yang cepat, stabil, dan merata di seluruh wilayah, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Akses internet yang berkualitas untuk faktor penting untuk mendukung pendidikan, bisnis, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, terutama di era digital ini. Contoh di Indonesia pada 2024, penyebaran jaringan 5G pada 2024, Indonesia semakin memperluas jaringan 5G yang menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan rendah. Dan yang terakhir adalah regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman, mengacu pada kondisi di mana kebijakan atau peraturan yang ada tidak mampu merekomendasikan perubahan cepat dalam teknologi, ekonomi, atau masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaklarasan antara pengembangan dunia nyata dan kerangka hukum atau peraturan yang mengatur sehingga terhambat inovasi, pengelolaan risiko, atau pertumbuhan sektor-sektor yang baru. Contoh di Indonesia pada tahun 2024, regulasi teknologi dan platform digital, yaitu peraturan e-commerce di Indonesia masih berfokus pada transaksi tradisional yang tidak sepenuhnya siap untuk mengatur berbagai aspek baru dari perdagangan digital. Cukup sekian, terima kasih. Dadah.